Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti, mahasiswi Biologi S1, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah ekofisiologi tumbuhan, yaitu mengenai respon tumbuhan terhadap kekurangan air. Beberapa topik bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu air dan tumbuhan, kemudian peran air bagi tumbuhan, kebutuhan air, efek tumbuhan yang kekurangan air, contoh-contohnya, dan ciri tanaman yang kekurangan air. Air dan tumbuhan. Air merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan juga tanaman, yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan dan juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Air ini memiliki banyak fungsi seperti pelarut umum. Air juga digunakan oleh organisme untuk reaksi-reaksi kimia dalam proses metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi dan hasil metabolisme. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae. Peran air bagi tumbuhan. Air sangat penting bagi semua bentuk kehidupan, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bagi mikroorganisme. Di sini, peran air bagi tumbuhan terbagi menjadi tiga, yaitu air menjadi penyusun utama tubuh tumbuhan, yang kedua, air berperan sebagai pelarut berbagai senyawa molekul organik, dan ketiga, air berperan sebagai transportasi fotosintet dari sumber ke limbung. Kebutuhan air bagi tumbuhan itu berbeda-beda tergantung dari jenis tumbuhan dan fase pertumbuhannya. Pada musim kemarau, tumbuhan sering mendapatkan cekaman air karena kekurangan pasokan air di daerah perakaran dan laju evapotranspirasinya yang melebihi laju absorpsi air oleh tumbuhan. Sebaliknya, pada musim penghujan, tumbuhan seringkali mengalami kondisi jenuh air. Kekurangan air akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, perkembangannya menjadi abnormal, dan kekurangan yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan tanaman tersebut menderita dan kemudian mati. Sedangkan tanda-tanda pertama yang terlihat ialah layunya daun-daun. Peristiwa kelayuan ini disebabkan oleh penyerapan air yang tidak dapat mengimbangi kecepatan dari penguapan air dari tanaman. Berikut beberapa contoh tanaman yang kerdil, dan yang di sebelah kanannya adalah tanaman yang layu akibat dari kekurangan air. Kekeringan dapat memberikan pengaruh yang cukup berarti dan dampaknya bisa menjadi permanen apabila tidak diatasi dengan segera. Kekurangan air secara internal pada tanaman berakibat langsung pada penurunan pembelahan dan juga pembelahan dan pembesaran sel. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh tanaman untuk pembelahan dan juga pembesaran sel yang terwujud dalam pertambahan tinggi tanaman, pembesaran diameter, perbanyakan daun, dan juga pertumbuhan akar. Nah, keadaan cekaman air ini menyebabkan penurunan turgor pada sel tanaman dan juga akan berakibatkan pada menurunnya proses fisiologi dari tanaman itu sendiri. Ciri-ciri tanaman yang mengalami kekurangan air, biasanya itu tumbuh lambat dan memiliki tepi daun berwarna coklat dan juga kering. Tanaman ini mungkin menjatuhkan daun, bunga, atau tanaman mungkin gagal berbunga seluruhnya. Nah, gejala selanjutnya ini adalah daun bagian bawah akan menguning dan juga melengkung. Akhirnya, tanaman tersebut akan mengering dan juga mati. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.